ketemu lagi kita di sini. Selamat datang juga, Listi. Gimana kabarnya, Bu? Alhamdulillah, Mbak Vita. Nah, Bu, ini kita ada satu pertanyaan nih dari sahabat pendengar Ngobrol Bareng Ibu. Jadi pertanyaannya adalah di masa pandemi ini, Bu, anak-anak kan cenderung bermain di rumah ya, Listi ya. Nah, terkadang kita agak kesulitan gitu, Bu, untuk melerai anak-anak yang rebutan mainan, terus kemudian ada apa-apa dikit mereka bertengkar. Nah, ada tips and triknya nggak, Bu, untuk mengatasi hal ini? Baik, Mbak Vita. Jadi permasalahannya adalah gimana melerai anak-anak yang sedang bertengkar, begitu ya, Mbak ya? Ya. Baik, yang pertama sebenarnya orang tua tuh harus tenang, berpikir jernih dan tidak berprasangka buruk. Dalam arti di sini kita jangan prejudice atau jangan belum sudah subjektif dengan asumsi-asumsi kita. Orang tua tidak boleh memvonis bahwa kakak yang salah. Kadang-kala kan yang disalahin pertama adalah kakak. Di sini kita tidak boleh, jadi kita harus benar-benar objektif. Harus dicari tahu dulu kronologis sebabnya bertengkarnya itu karena apa. Sehingga nanti tidak ada salah satu dari anak yang merasa bahwa kurang dipercaya atau selalu dikalahkan. Misalnya, kakak, adik, kenapa bertengkar? Jadi di sini kita mencari tahu. Kemudian anak misalnya akan menjawab, tadi kakak mau pinjam mainan adik, tapi adik nggak boleh. Adiknya bilang, tadi kakak mukul dulu, gitu kan. Kalau kita lihat ini kan siapa nih sebenarnya yang salah? Terus orang tua harus bersikap tenang di sini dengan pertanyaan misalnya, kakak tadi sudah minta izin belum sama adik? Sudah, tadi kakak sudah bilang. Sudah bilang baik-baik belum? Adik, kenapa tadi tidak meminjamkan mainan? Nah, kita menggali permasalahan dari kakak dan juga menggali permasalahan kepada adik. Misalnya, adik akan menjawab, tadi baru main sebentar, terus kakak mau pinjam. Setelah ini, kita kan melihat nih, dua anak ini masing-masing merasa dirinya benar. Apa yang harus kita lakukan? Kita menyadarkan ke masing-masing anak bahwa kita harus memahami empati kepada orang lain. Bahwa orang lain itu juga butuh permainan ini. Misalnya kita bicara begini. Adik, mainan ini kan cuma satu. Kakak dan adik, 2 orang. Kalau ini dipakai bersamaan, mainan ini harus dibelah. Jadi cara yang kedua adalah menyadarkan masing-masing anak bahwa sebenarnya mereka tidak perlu bertengkar. Mereka harus bisa memahami bahwa orang lain juga butuh mainan ini. Mau nggak kakak dan adik mainan ini dibelah jadi 2? Ya nggak mau, kan nggak bisa untuk main. Makanya mainan ini harus dipakainya secara bergantian. Sekarang adik kan baru megang mainannya. Adik boleh main dulu. Kalau sudah selesai, kakak boleh gantian main, diserahkan kepada kakak. Kakak sabar ya, menunggu sampai adik selesai. Kan mainannya tidak hanya ini. Sabar ya, adik juga demikian ya. Di sini kita akan melihat keduanya disadarkan bahwa mereka harus bergantian. Misalnya kalau ada luka, kita juga menyadarkan kepada kakak. Kakak, coba lihat. Karena tadi kakak kurang sabar menunggu, tangan adik jadi merah karena kamu pukul. Coba kalau kakak dipukul, sakit nggak? Adik juga sakit. Coba sekarang kakak minta maaf sama adik karena tadi memukul. Terus kita juga bicara sama adik. Adik juga minta maaf ya sama kakak karena sudah membuat kakak marah. Karena adik tidak mau bergantian. Dari sini kita sadarkan bahwa mereka harus saling memaafkan. Jadi tidak menang sendiri. Ini yang harus dipahami oleh orang tua. Kita juga harus mengajak anak yang membuat luka tadi untuk bertanggung jawab, membantu, mengobati. Dengan cara misalnya begini, kakak, coba lihat tangan adik, merah ya? Kakak bisa bantu ibu ambil obat di tempat obat? Obatnya kita berikan kepada adik. Setelah kakaknya mengambil obat, ini bu obatnya. Coba pelan-pelan ya kita kasih obatnya. Nanti adik biar nggak sakit. Di sini yang penting adalah anak dilibatkan untuk mengobati adiknya supaya tidak sakit. Jadi di sini si kakak disadarkan bahwa kita harus bertanggung jawab
terhadap perbuatan kita. Apa yang kita harus pahamkan di sini adalah anak diajarkan untuk menyelesaikan masalah sebaik-baiknya, dilakukan dengan bicara, dan membuat anak sadar akan sebab akibat dari perbuatannya. Ini yang pokok, Mbak. Kalau saya ringkas, ada beberapa hal yang harus dikuasain oleh orang tua waktu melerai anak. Pertama adalah harus bersikap tenang, berpikir jernih, dan tidak berprasangka buruk. Yang kedua dengan cara menggali permasalahan. Yang ketiga adalah menyadarkan bahwa satu sama lain harus bisa memahami, atau dengan bahasa lain, mengerti dari sudut pandang masing-masing anak. Ketiga adalah mengajari untuk meminta maaf dan bertanggung jawab atas akibat dari perbuatannya. Dan semua permasalahan bisa diselesaikan dengan bicara. Kira-kira demikian, Mbak. Baik, terima kasih banyak Bu Listi. Terima kasih juga untuk sahabat setiap pendengar Ngobrol sama Ibu di episode kali ini. Silahkan bagi pendengar setia Ngobrol sama Ibu bisa bertanya apapun seputar perkembangan anak, pendidikan anak, hubungan antar anggota keluarga, baik ayah, ibu, kakak, di komen di bawah. Karena kita semua ingin setiap pendengar setia di sini bisa harmonis dalam keluarga, sehingga bisa sukses di semua lini kehidupan, baik pekerjaan, sekolah, dan masyarakat. Dan jangan lupa sahabat untuk subscribe, like, comment, dan share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.